Nah, ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih, Bu Ensis? Masih tetap sehat dan semangat ya, insya Allah ya. Nah, biasa Bu Ensis, sesuai judul konten aja langsung kita balapan. Astagfirullahaladzim ya. Biar apa? Biar lu gak pada jenuh ya. Sesuai judul konten kali ini ya. Biasa konten tuh naik dari pertanyaan yang masuk. Karena lolos seleksi, naik jadi konten gitu ya. Gua mulai aja. Astagfirullahaladzim. Nah, judul konten kali ini ya, Bro Ensis. Ini pemahaman tentang surat kuasa, Bro Ensis. Nah, gue ulang. Ini pemahaman tentang surat kuasa, Bro Ensis. Sudah naik tulisannya, ya. Nah, jadi gini. Ini pertanyaan nih banyak nih masuk ya. Alhamdulillah sama nih materinya. Ya, akhirnya kita pilih salah satu yang terbaik pertanyaannya untuk redaksinya. Makanya kita bacain dan naik jadi konten gitu ya, Bro Ensis. Gue mulai aja. Oke. Selamat untuk lu semua yang udah ngeluncurin Super Semalovum Podcast. Gue udah rutin ngikutin channel lu, dan kali ini gue mau nanya ya, mudah-mudahan lu respon ya. Direspon, kalau nggak direspon nggak jadi konten ya. Oke. Nah, nama gue nama lu gue nggak sebut ya. Oh, dia bro nih, bro Ensis, dia bro ya, menyangkut privasi dia, biasa nggak kita bacain namanya ya. Oke, gue lanjutin. Gue cuma mau nanya doang nih. Kalau dia naik jadi konten ya balik itu lagi, dia nanya bolak-balik sama kayak gue juga nih, kadang-kadang bebeliut ya. Nah, gue kan pernah bikin surat kuasa. Nah, dan kebetulan gue sering bikin surat kuasa. Kenapa? Karena gue sering mewakilin orang-orang tua yang ada di tempat gue, karena om dan tante gue semua anak-anaknya jauh. Jadi kadang-kadang mereka kalau nyuruh gue, nyuruh lo maksudnya ya, nyuruh gue selalu khususnya untuk yang bersifat formil gue pakai surat kuasa. Tapi kadang gue bingung, surat kuasa ini apa sih ya pemahamannya. Udah gitu aja gue mau nanya, surat kuasa intinya pemahamannya bagaimana ya. Sebelumnya thank you kalau lu semua udah ngerespon, memang udah direspon makanya jadi konten ya. Gue ucapin terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ya, gue demen nih orang nih ya. Intinya dia mau belajar ya, jadi dia melakukan sesuatu hal itu untuk menghindari sesuatu yang bisa timbul terhadap pelanggaran dan masalah hukum. Dia pelajarin juga ya, biarpun mungkin sedikit lambat ya. Dia udah sering bikin surat kuasa, dia baru mau tahu surat kuasa itu apaan gitu loh ya. Oke, bukan itu jawabannya ya, Bro Ensis. Gua mulai ya, sesuai dengan judul konten kali ini pemahaman tentang surat kuasa, Bro Ensis, khususnya lu bro yang ngirim pertanyaannya. Kita mulai ya, infografisnya seperti apa. Gue bacain ya, mulai, nggak panjang lebar. Jangan di skip dulu ya, Bro Ensis. Sebelum lu semua ya, Bro Ensis memberikan kuasa atau lu dapat kuasa ya pada orang lain, atau lu yang ngasih kuasa ya, atau lu yang dapat surat kuasa, lu mesti pahamin dulu seluk-beluknya tentang surat kuasa. Nah, ini infografis ya, gue mulai ya. Jadi gini, Bro Ensis ya, seluk-beluk tentang surat kuasa. Apa itu pemberian kuasa? Nah, pemberian kuasa adalah sesuatu persetujuan yang berisikan pemberian kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk melaksanakan sesuatu atas nama orang yang memberikan kuasa. Kuasa itu bisa diberikan secara tertulis atau lisan ya, sesuai pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, itu yang pertama. Yang kedua nih ya, bentuk surat kuasa. Nah, surat kuasa umum ya. Kuasa umum adalah pemberian kuasa yang dirumuskan dengan kata-kata umum, hanya meliputi perbuatan pengurusan saja sesuai pasal 1796 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, yang berikutnya surat kuasa khusus ya, tadi yang umum, ini yang khusus. Kuasa khusus adalah pemberian kuasa yang dilakukan hanya untuk satu kepentingan tertentu atau lebih ya, sesuai ya, Bu Ensis ya, dan juga Bu yang pertanyaan, sesuai pasal 1795 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah, terus ini berikutnya nih, isi surat kuasa. Nah, surat kuasa umum ya, meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan, hanya berlaku untuk perbuatan-perbuatan pengurusan saja, untuk memindah tangankan benda-benda atau suatu perbuatan lain yang hanya boleh dilakukan oleh pemilik, tidak bisa dengan surat kuasa umum, melainkan harus dengan surat kuasa khusus ya. Surat kuasa khusus, dalam surat kuasa khusus di dalamnya dijelaskan tindakan-tindakan apa aja yang boleh dilakukan oleh penerima kuasa. Jadi karena ada tindakan-tindakan yang dirinci dalam surat kuasa tersebut, maka surat kuasa tersebut menjadi surat kuasa khusus ya. Contoh seperti kuasa menyewakan rumah ya, mengakhiri sewa, dan bila perlu menagih uang sewa rumah sekaligus kwitansinya, yaitu ilustrasi contoh aja ya. Nah, yang berikutnya nih, Bu Ensis, hak substitusi dalam surat kuasa ya. Ada hak yang dapat dimasukkan
dalam pemberian kuasa, yaitu hak substitusi, yaitu hak bagi penerima kuasa menunjuk pihak lain untuk bertindak sebagai penggantinya ya. Nah, itu sesuai pasal 1803 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Brancis khususnya Lumido yang ini pertanyaan. Nah, ini yang terakhir nih. Kapan berakhirnya surat kuasa ya? Pemberian kuasa berakhir pada saat penarikan kembali kuasa penerima kuasa. 2. Pemberitahuan penghentian kuasanya oleh penerima kuasa atau kami Sunda yang kita umur panjang ya. Meninggalnya pengampun atau pilotnya baik pemberi kuasa maupun penerima kuasa ya, sesuai apa? Pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Nah gitu loh ya, buat lu bro yang udah ngirim pertanyaan dan bro yang sisi yang lain yang mengirim pertanyaan yang sama seperti bro yang udah diwakili nih, akhirnya jadi naik konten nih ya. Jadi begini, sesuai judul ini pemahaman tentang surat kuasa bro and sis ya. Mudah-mudahan insya Allah nih dari jawaban yang kita Super Semala Open Podcast udah himpun, lu dapat pencerahan bro and sis ya, khususnya lu bro yang mengirim pertanyaan dan naik jadi konten ya. Nah seperti biasa nih bro and sis, setiap kita jawab tuh kita selalu ya dijelasin lu berulang-ulang. Kita Super Semala Tim Podcast ini jawab pertanyaan lu semua selalu mengacu sama peraturan undang-undang yang ada dan regulasi yang ada serta referensi jawaban yang lainnya yang kita kumpulkan dan insya Allah akurasinya jos gitu loh. Nah oke, buat lu bro seperti biasa yang udah ngirim pertanyaan dan bro sis lain yang mungkin pertanyaannya sama ya, kalau ternyata kok konten ini kayaknya kurang buat dapat pencerahan ke lu nya kayaknya kurang gitu loh, gampang ya, lu kirim lagi bro and sis khususnya lu bro ya, pertanyaan yang lebih detail dan spesifik untuk kita naikin ke konten berikutnya, nyambung konten ini sesuai materi konten yang sekarang ya. Dan insya Allah kita akan undang narasumbernya, kalau perlu kita live streaming dan lu kita undang juga live streaming, biar apa? Biar kita bahasnya bisa lebih detail bro and sis gitu loh ya. Oke, nah cuman ada pertanyaan nih pasti buat bro and sis yang baru ketemu channel ini ya, ngirim pertanyaan nih kemana? Nah dia nongol nih supersemalopom@gmail.com. Nah ini nongol nih supersemalopom@gmail.com, lu buru-buruan screenshot dah ya biar bisa ngirim pertanyaan ke sono gitu loh ya. Nah terus buat lu bro and sis yang pertanyaannya belum dijawab dan belum naik konten, sabar ya. Kenapa ya? Karena kita mau naikin jadi konten juga udah biasa nih, lu udah pada tahu ya. Kita seleksi dulu bro and sis, gua sama teman-teman Super Semala Open Podcast seleksi dulu kalau layak naik jadi konten, karena untuk disajikan publik kita naikin konten kayak ini. Tapi kalau nggak tetap kita jawab ya lewat apa? Lewat email bro and sis. Dan bagi lu yang pertanyaannya belum dijawab, sabar ya bro and sis, ngantri insya Allah kita jawab kok ya gitu ya. Nah gini bro and sis, sebelum gua pamit ya kayak biasa bro and sis, ini kan masih suasana pandemi covid nih, lu udah pada tahu ya. Nah sesuai prokes dan pesan mama 3M, pakai masker, jaga jarak, cuci tangan ya. Lu balik dari setiap aktivitas lu di luar, mau balik ke rumah atau keluarga, lu jangan lupa salinan yang bersih bro and sis ya. Dan usahain wajibin insya Allah tiap hari minimal 2 hari sekali deh ya, olahraga. Dan jangan lupa pola makan pola hidup lu dijaga bro and sis, biar di suasana pandemi covid ini kita tetap sehat dan semangat bro and sis gitu ya. Oke bro and sis, gue juga mengucapin terima kasih nih buat lu semua ya, kalau yang udah langganan channel kita dan udah percaya sama channel kita, alhamdulillah ya. Jangan lupa selain lu subscribe dan klik loncengnya, dibantuin share, korbanin dikit tuh kuota lu buat kebaikan, insya Allah dapat pahala. Kenapa gue ngomong begitu? Masya Allah ya, kalau kuotanya buat nge-share insya Allah tuh bro and sis ya, bro and sis kita yang lain kebahagiaan ya informasinya gitu loh ya, gitu ya bro and sis. Dan buat lu yang ketemu baru channel ini bro and sis, gue jadi beli ya. Jadi buat lu nih bro and sis yang baru ketemu channel ini, jangan lupa kalau lu insya Allah lu kayaknya resep nih sama channel kita ini ya, diklik subscribe, diklik loncengnya biar dapat notifikasi bro and sis. Biar apa? Biar kalau kita update lu bisa nonton yang pertama insya Allah bro and sis ya gitu ya bro and sis ya. Oke, gak panjang lebar bro and sis, gue mau pamitan dulu. Seperti biasa sebelum pamitan, kebaikan yang satu ini harus diingat selalu ya. Gue paksain, gue sama teman-teman paksain lu nih bro and sis, apa? Bersihin hati lu, bersihin pikiran lu dan disiplin. Bersihin hati lu, bersihin pikiran lu dan disiplin ya. Kenapa ya bro and sis? Harus itu diulang-ulang terus. Insya Allah bro and sis, kalau lu udah lakuin bersihin hati, bersihin pikiran dan disiplin di setiap kegiatan aktivitas lu keseharian, kita semua akan terhindar dari masalah bentuk pelanggaran apapun dan pelanggaran hukum yang bisa timbul terhadap diri kita gitu ya bro and sis ya. Jadi jangan lupa bersihin hati, bersihin pikiran, disiplin. Nah gue pamit dulu deh, kayaknya udah menyangkut durasi, udah mulai pada jenuh ya. Tetap sehat dan tetap semangat insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.